Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Surabaya Gubeng. Pagi hari jam setengah 5 pagi. Pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Pasundan full trip dari Surabaya Gubeng ke stasiun Kiara Condong, Bandung. Nah, kereta api Pasundan sekarang sudah upgrade rangkaian ya. Yang sebelumnya menggunakan ekonomi kursi tegak dan adu dengkul, sekarang menggunakan ekonomi modifikasi New Generation. Nah, semenjak upgrade menjadi ekonomi modifikasi New Generation, harga tiketnya langsung melonjak naik. Yang sebelumnya kisaran 200 ribuan, sekarang menjadi mendekati 400 ribu. Bahkan untuk jadwalnya itu tidak berubah, teman-teman. Kereta api Pasundan meskipun harganya hampir 400 ribu, tapi masih tetap 3 kali disusul oleh kereta api lain. Wah, gokil kan? Harganya boleh mahal, mirip-mirip Mutiara Selatan, tapi perjalanannya tetap ngalah terus. Waduh, penasaran gimana perjalanannya? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, seperti ini stasiun Surabaya Gubeng pada pagi hari jam 04.29. Untuk keberangkatan kereta api Pasundan yang aku naiki, dijadwalkan berangkat dari Surabaya Gubeng jam 5.00. Kurang 30 menit lagi. Dan untuk rangkaiannya masih belum tersedia ya, masih belum masuk. Oke, saat ini aku sudah boarding dan masuk ke dalam peron stasiun Surabaya Gubeng. Benar kan, rangkaian kereta api Pasundan masih belum masuk di stasiun Surabaya Gubeng. Memang sih, kereta api Pasundan merupakan kereta api jarak jauh pertama yang berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Pasundan berangkat dari Surabaya Gubeng jam 5 pagi, kemudian di belakangnya ada kereta api Pandalungan jam 5.37, kemudian di belakangnya lagi jam 6 ada kereta api Prabuwangi. Jadi memang Pasundan ini kereta jarak jauh paling pagi dari Surabaya Gubeng. Oke, sekarang pada pukul 04.41, 20 menit sebelum keberangkatan, itu dia. Kereta api Pasundan persiapan masuk stasiun Surabaya Gubeng. Oke, ini dia kereta api Pasundan telah masuk di jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng. Dan lokomotifnya pakai CC203 White and Blue, teman-teman, 2 garis biru. Wah, cocok ini. Wah, mantap lur. Pas banget perjalanan kali ini ditarik oleh lokomotif spesial CC203 livery 2 garis biru White and Blue. Bernomor CC2030203. Atau nomor lamanya 0340 di Pendu SDT Sidotopo. Nah, ini dia lokomotifnya, teman-teman. Pas banget bajuku pakai kaos kereta api lokomotif parade, yaitu White and Blue dan RNB merah biru. Dan kebetulan hari ini Pasundan yang aku naiki ditarik oleh lokomotif yang ini, 03 livery 2 garis biru. Wah, pas banget ya. Nah, ini dia lokomotifnya, teman-teman. Jadi lokomotif ini sempat menjadi artis ya. Di tanggal 28 September 2025, lokomotif ini berdinas KLB Parade livery kereta bersamaan dengan CC201-129 yang menggunakan livery merah biru. Dan sekarang ini kereta api Pasundan yang aku naiki ditarik oleh lokomotif 030203. Jadi untuk susunan rangkaian kereta api Pasundan ini terdiri dari 7 ekonomi, 1 kereta makan, pembangkit. Total membawa 8 kereta. Dan kali ini aku naik di ekonomi 1 paling depan, pas banget di belakang lokomotif. Ditambah lokomotifnya lokomotif spesial. Nah, ini dia ekonomi 1 yang aku naiki bernomor K301249 di Penduk BD Bandung. K3 adalah kode dari kereta ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 12 adalah kereta ini dibuat pada tahun 2012, MT mulai dinas 24 Juli 2012. 49 nomor urutnya, dan BD adalah diponya. Kereta api Pasundan diasuh oleh Dipo Bandung. Nah, sebelumnya Pasundan dan Kahuripan itu saling rolling rangkaian. Namun semenjak Pasundan upgrade menjadi ekonomi modifikasi New Generation, Pasundan dan Kahuripan ini sekarang pisah rangkaian. Pasundan udah upgrade rangkaian dan Kahuripan masih tetap pakai ekonomi kursi tegak adu dengkul karena Kahuripan sendiri masih kereta yang disubsidi. Oke, mari kita masuk ke dalam rangkaian ekonomi 1 nomor 17D.
Oke, seperti ini interior dari kereta ekonomi modifikasi New Generation, memiliki kapasitas 72 penumpang dengan konfigurasi kursi 2 di kanan, 2 di kiri, dan semua kursinya searah jalan kereta. Karena kursinya ini bisa diputer seperti kereta kelas eksekutif. Tinggal memencet tombol di bawah, kursi didorong, diputer. Nah, seperti ini teman-teman. Kursi ini bisa dimodel menjadi hadap-hadapan, tapi kalau di model hadap-hadapan bakal sempit banget teman-teman, bakal adu dengkul. Tapi kalau semua kursinya searah jalan kereta seperti ini, jarak antar kursinya jadi longgar dan kaki kita masih bisa selonjoran teman-teman. Los banget. Untuk pemberhentian kereta api Pasundan, perjalananku dari stasiun Surabaya Gubeng nantinya akan berhenti di stasiun Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Ngawi, Walikukun, Seragen, Purwosari, Klaten, Lempuyangan, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Maos, Sidarja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Indihiyang, Ciawi, Cikoneng, Cibatu, Leles, Nagrek, Rancaikek, dan Kiara Condong. Pemberhentiannya banyak banget karena jadwalnya ini tidak dirubah teman-teman, masih ngecer di banyak stasiun meskipun harganya melonjak jauh ya. Perjalanan dari Surabaya Gubeng ke Kiara Condong ditempuh selama 13 jam 58 menit dan nanti dijadwalkan tiba di Kiara Condong jam 18.58. Waktu tempuhnya lama banget teman-teman, anggap saja 14 jam ya. Memang dalam perjalanan kali ini Pasundan yang arah Kiara Condong ini banyak mengalahnya dengan kereta api lain, yaitu 5 kali kalah silang dan 3 kali disusul oleh kereta api lain. Gokil lah tuh. Yaitu di stasiun Wates kita disusul oleh kereta api Madiun Jaya, lalu di stasiun Tasikmalaya kita disusul kereta api Lodaya, dan di stasiun Indihiyang kita disusul kereta api Argo Wilis. Argo Wilis yang berangkat dari Surabaya Gubeng jam 8.30, 2,5 jam di belakang kita, nantinya bakal menyusul Pasundan di stasiun Indihiyang di sekitaran Daup 2 sana teman-teman. Wah, memang di kereta api Pasundan ini meskipun sudah upgrade rangkaian menjadi ekonomi modif New Generation, untuk jadwalnya masih tetap teman-teman, masih banyak kalah silang dan susul dengan kereta api lain. Oke, saat ini kita melintas langsung stasiun Tarik dan di sini percabangan stasiun Tarik. Jalur yang ada di sana itu merupakan jalur yang dari arah Sidoarjo Tulangan teman-teman. Biasa dilewati kereta api Jenggala dan KLB Parade, waktu itu lewat sana juga teman-teman, dari arah Sidoarjo Tulangan. Nah ini dia, melintas langsung stasiun Tarik. Stasiun ini cuma diberhentiin kereta api lokal sih. Untuk kereta api jarak jauh semuanya melintas langsung. Papasan lur, lokal pakai 206, gokil. Doho ini, Prataran. Wah. Oke, pada pukul 5.34 awal 4 menit kereta api Pasundan telah tiba di pemberhentian pertama, yaitu stasiun Mojokerto. Oh ya, untuk kecepatan kereta api Pasundan ini memiliki kecepatan maksimal 100 km per jam atau tren Mach E. Jadi seluruh rangkaian mulai dari depan sampai belakang, mulai dari ekonomi, kereta makan pembangkit, itu minimal harus E teman-teman. Artinya kecepatan maksimal 100 km per jam, 5 menggunakan bogi K5, 39 artinya berat maksimal 39 ton.
Untuk saat ini kecepatan 100 km per jam untuk kereta api jarak jauh tergolong pelan ya, karena sekarang kebanyakan sudah 120 km per jam. Nah ini nih yang menyebabkan waktu tempuh Pasundan masih lama banget, kalah dengan kereta api lain yang sudah 120 teman-teman. Oke, ini dia kecepatan kereta api Pasundan. Kecepatan maksimal 100 km per jam, teman-teman. Bisa teman-teman lihat sekarang berjalan sekitar 93 km per jam. Nah, sekarang 94. Dan ini kita melintas langsung stasiun Curah Malang. Melintas stasiun Curah Malang dengan kecepatan 96 km per jam. Langsung stasiun Sentul menyusul kereta api Doho. Nah ini dia kereta api Doho dari stasiun Surabaya Kota, Kertosono, Blitar, Malang, Surabaya. Oke, pada pukul 6.18 terlambat 1 menit kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Kertosono. Nah, di stasiun Kertosono ini ada percabangan teman-teman atau pertemuan jalur. Pertemuan jalurnya tadi ada di sebelah sana, yaitu jalur yang dari arah Malang, Blitar, Kediri, dan jalur yang dari Surabaya, Mojokerto itu mulai ketemunya di stasiun Kertosono. Dan ini langsung berangkat. Jam 6.18, 6.19. Berangkat dari stasiun Kertosono dan berpapasan dengan kereta api Parsel Selatan dari stasiun Bandung tujuan akhir Surabaya Kota. Nah, mari kita review fasilitas apa aja yang ada di dalam kereta ekonomi modif New Generation di kereta api Pasundan. Untuk kapasitas dalam satu kereta terdiri dari 72 penumpang. Semua kursinya searah jalan kereta dan seperti ini jarak antar kursinya longgar banget 1 jengkal. Nah, di depan kita terdapat kantong belakang kursi dan tas kresek untuk menyimpan sampah. Di samping ada tatakan kecil yang dapat digunakan untuk menaruh botol ataupun benda-benda kecil lainnya. Di bawahnya ada 2 colokan listrik yang hanya bisa digunakan untuk mengecas HP, laptop ataupun tablet. Di atas ada cantolan yang dapat digunakan untuk menyantolkan tas ataupun jaket. Nah, lalu di samping terdapat tirai apabila kepanasan bisa ditutup. Tinggal ditarik aja. Seperti ini. Untuk membukanya tinggal ditarik ke bawah lagi. Nah, untuk kursinya ini terdapat reclining seat teman-teman. Tinggal memencet tombol ini, kursi didorong ke belakang, maka kursi akan lebih rebah dan lebih nyaman. Seperti ini kira-kira perbedaannya. Kursi sebelah sini full di reclining dan kursi yang ini yang tidak di reclining. Seperti inilah perbandingannya. Nah, untuk harga kereta api Pasundan untuk weekday Senin sampai Kamis itu harganya 410.000. Dan weekend Jumat Sabtu Minggu itu harganya 430.000. Nah, namun karena banyak yang mengeluh karena harga tiket Pasundan ini terlalu mahal, makanya dimulai dari awal Pasundan berganti rangkaian sampai sekarang itu ada promonya teman-teman. Mungkin 10% sampai 20%. Untuk yang weekday yang sebelumnya harga 410.000 itu menjadi 369.000. Dan yang weekend yang sebelumnya 430.000 menjadi 387.000. Yang sebelumnya harga Pasundan ini di angka 400 ribuan, akhirnya ada diskon menjadi 300 ribuan teman-teman. Memang sih kereta api Pasundan ini menurutku terlalu mahal ya. Harganya 400 ribuan, harganya sama persis dengan kereta api Mutiara Selatan. Kereta api Mutiara Selatan itu harganya kisaran 410 sampai 430.000, sama persis. Akan tetapi kereta api Mutiara Selatan itu keretanya ngebut berjalan 120 km per jam dan waktu tempuhnya yang lebih singkat. Memang sih kereta api Mutiara Selatan masih menggunakan kereta kelas premium yang masih ada kursi jalan mondornya. Tapi kalau kereta api Pasundan ini semua kursinya searah jalan kereta semua, minusnya cuma di waktu tempuhnya aja. Kecepatan masih 100 km per jam dan waktu tempuhnya ini lama banget di harga yang sama seperti
Mutiara Selatan. Nah, bahkan jika dibandingkan dengan kereta api Harina dari stasiun Surabaya Pasar Turi ke stasiun Bandung via jalur utara via Semarang, itu kelas ekonomi premium harganya 340.000 sampai 370.000, teman-teman. Malah harganya lebih murah ketimbang Pasundan yang di promo ini. Aneh kan? Kereta api Harina itu waktu tempuhnya lebih singkat banget karena lewat jalur utara, ditambah kecepatan maksimalnya 120 km/jam. Jauh lebih cepat kereta api Harina, meskipun harganya lebih murah ketimbang Pasundan, teman-teman. Aneh banget kan Pasundan ini? Oke, pada pukul 7.05 awal 2 menit kereta api Pasundan telah tiba dan berhenti di stasiun Caruban. Seperti ini stasiunnya, dan ini dia lokomotif kereta api Pasundan kali ini. CC030203 dengan livery white and blue atau 2 garis biru. Livery zaman PT KA. Livery seperti ini masih ada di Sumatera, teman-teman, di lokomotif CC04 batch kedua. Dan untuk di Jawa cuma ada di satu lokomotif ini aja. Oke, persiapan masuk stasiun Madiun. Nah, di sebelah sana itu adalah pabrik Inka Madiun, teman-teman. Pabrik kereta. Bisa teman-teman lihat, kita zoom, itu ada KRL tuh. KRL buatan Inka yang nantinya akan digunakan di Jabodetabek. Dan ini ada rangkaian kereta kelas bisnis, merupakan rangkaian untuk bandul kirim rangkaian KRL ke Depok. Oke, pada pukul 7.23 awal 2 menit kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Madiun. Nah, di stasiun Madiun terjadi pergantian masinis dan asisten masinis ya. Tuh, bisa teman-teman lihat. Selain pergantian asisten dan masinis, di sini juga terjadi pengisian air dalam toilet. Terdapat petugas yang naik ke atas kereta itu mengisi air toilet, teman-teman, supaya tidak habis. Nah, di sebelah kanan kereta terdapat rangkaian kereta api Madiun Jaya dari stasiun Madiun tujuan akhir Pasar Senen. Kereta api Madiun Jaya akan berangkat dari Madiun jam 8.00, kurang setengah jam lagi, teman-teman. Dan nantinya kereta api Madiun Jaya ini akan menyusul Pasundan di stasiun Wates. Wah, karena memang Madiun Jaya itu kecepatan maksimal 120 ya, sedangkan Pasundan kecepatan 100. Dan ini kalau aku lihat kereta api Madiun Jaya yang seharusnya menggunakan eksekutif modif new generation, ini kok belang, teman-teman. Ada yang pakai kaca lebar, ada yang pakai eksekutif stainless generasi pertama. Wah, udah belang-belang gini ya. Kereta api Pasundan berhenti di stasiun Madiun sekitar 5 menit. Jadwalnya jam 7.25 sampai 7.30, teman-teman. Sekarang jam 7.27, kurang 3 menit lagi berangkat. Oke, tepat pada pukul 7.30 kereta api Pasundan diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun. Oke, saat ini kita masuk stasiun Ngawi.
berpapasan dengan kereta api Singasari dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir Blitar. Oke, pada pukul 7.51 tepat waktu kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Ngawi. Di sini kita bertemu dengan kereta api Singasari, teman-teman, dari Pasar Senen. Kereta api Singasari melayani kelas eksekutif dan ekonomi. Eksekutifnya menggunakan eksekutif New Image, membawa 4, dan ekonominya menggunakan ekonomi modifikasi premium, membawa 5 ekonomi. Dan tadi yang berangkat duluan siapa? Singasari dulu apa Pasundan dulu? Atau malah barengan? Mari kita lihat ya. Oke, ternyata Singasari dulu yang diberangkatkan. Kereta api Singasari karena masih menggunakan ekonomi modif premium Trainmark E, jadi kecepatannya cuma 100, teman-teman. Nggak terlalu ngebut ya. Jadi waktu tempuhnya lumayan lama ini Singasari ini. Dan ini persiapan berangkat Pasundan. Oke, pada pukul 9.03 terlambat 1 menit, kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Purwosari. Jadi di kota Solo, kereta api Pasundan berhentinya di stasiun Purwosari, teman-teman. Bukan di stasiun Solo Jebres dan Solo Balapan. Kalau Solo Jebres itu khusus untuk kereta yang berbelok ke kanan ke arah Semarang. Kalau Solo Balapan itu khusus kereta kelas atas, kelas eksekutif. Tapi kereta api Pasundan ini termasuknya kereta api ekonomi ya, makanya berhenti di stasiun Purwosari. Oke, sekarang pada pukul 9.27 terlambat 1 menit, kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Klaten. Oke, pada pukul 9.49 tepat waktu kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Lempuyangan. Nah, di stasiun Lempuyangan ini banyak penumpang yang turun maupun banyak penumpang yang naik, teman-teman. Dan di Lempuyangan juga terjadi pergantian asisten dan masinis. Kereta api Pasundan berhenti di Lempuyangan selama 6 menit. Jadwalnya jam 9.49 sampai 9.55.
Sekarang masih jam 9.50 teman-teman, masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Kita ke depan loko aja ya, kita foto-foto dulu karena masih ada waktu 5 menit. Nah, di sebelah kanan kereta adalah rangkaian kereta api Progo dari stasiun Lempuyangan tujuan akhir Pasar Senen. Kereta api Progo melayani kelas ekonomi Stylish New Generation. Tapi kalau aku lihat kereta makannya beda sendiri. Pakai kereta makannya taksakan nih teman-teman. Bahkan pembangkitnya itu bukan yang New Generation, pakai yang generasi pertama. Papasan tahun 18916 dari KBP Pertamina dari Rawulu ke Madiun. Mawalu tanker guys. Kereta api Pasundan di stasiun Kuantas menunggu disusul oleh kereta api Madiun Jaya. Informasikan kembali, kereta api Pasundan di stasiun Kuantas menunggu disusul oleh kereta api Madiun Jaya. Wih, papasan deh kereta api Malioboro Express tahun 18354. Malioboro Express berangkat stasiun Wates dengan tujuan akhir stasiun Malang. Oke, pada pukul 10.21 awal 3 menit kereta api Pasundan telah tiba dan berhenti di stasiun Wates. Nah, kereta api Pasundan berhenti di sini lumayan lama, sekitar 14 menit karena akan menunggu disusul oleh kereta api Madiun Jaya dari stasiun Madiun tujuan akhir Pasar Senen. Madiun Jaya yang tadi kita ketemu di Madiun, teman-teman. Berangkat dari Madiun selisih 30 menit dan akhirnya di stasiun Wates kita disusul. Oke teman-teman, ini sinyal kedua arah. Sinyal arah timur berwarna hijau dan sinyal arah barat juga berwarna hijau teman-teman. Nah, sinyal warna hijau tersebut merupakan sinyal untuk kereta api Madiun Jaya. Dan ini jalur 1 melintas langsung kereta api Bandara Express dari stasiun Bandara YIA tujuan akhir Yogyakarta. Kereta api Bandara YIA Express, bedanya dengan Bandara YIA reguler, kalau yang Express ini melintas langsung di Wates teman-teman. Kalau yang reguler itu berhenti. Oke, ini dia kereta api Madiun Jaya persiapan melintas langsung stasiun Wates menyusul kereta api Pasundan. Kereta api Madiun Jaya dengan kecepatan maksimal 120 km/jam dan di jalur ini pun 120 teman-teman. Berbeda dengan kereta api Pasundan, ini kecepatan maksimalnya cuma 100 km/jam aja.
Oke, pada pukul 10.38 tepat waktu kereta api Pasundan diberangkatkan dari stasiun Wates. Oke, pada pukul 10.04 awal 2 menit kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Kutoarjo. Nah, di sebelah kiri kereta terdapat rangkaian cadangan milik Depo Kutoarjo. Jadi Kutoarjo ini terdapat depo kereta ya. Depo kereta yang mengasuh kereta api Kutojaya Selatan rute Kutoarjo Kiara Condong dan kereta api Sawunggalih rute Kutoarjo Pasar Senen. Ini dia. Kutojaya Selatan memakai ekonomi 106 tempat duduk yang kursi tegak adu dengkul, dan yang premium ini milik kereta api Sawunggalih, teman-teman. Oke, pada pukul 11.30 tepat waktu kereta api Pasundan tiba di stasiun Kebumen. Dan di sebelah ini berpapasan dengan kereta api apa ini? Sama-sama berhenti, teman-teman. SLO, wow, Fajar Utama Solo ini berpapasan dengan kereta api Fajar Utama Solo dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir Solo Balapan dengan kelas ekonomi stainless new generation dan eksekutif stainless new generation. Kereta api Pasundan berhenti di sini cuma 2 menit, akan berangkat jam 11.32. Oke, pada pukul 12.15 tepat waktu kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Kroya. Di stasiun Kroya, kereta api Pasundan berhenti selama 8 menit, teman-teman. Nah, di stasiun Kroya ini terdapat percabangan, teman-teman. Percabangan jika belok ke kanan itu ke arah Purwokerto, Cirebon, sedangkan yang belok ke kiri itu ke arah Bandung. Kereta api Pasundan yang aku naiki nantinya akan mengambil jalur kiri ke arah Bandung. Makanya Pasundan ini masuk di jalur 2, teman-teman. Tidak masuk di jalur yang ada di sebelah kanan kereta. Persiapan melintas langsung kereta api Taksaka, teman-teman, dari Gambir tujuan Jogja. Gokil. Wah, gokil. Taksaka melintas langsung, teman-teman. Kereta api penumpang yang melintas langsung di stasiun Kroya ini nggak banyak. Cuma kereta api tertentu saja, seperti kereta api Taksaka, kereta api Argo Lawu, Argo Dipangga, itu melintas langsung di stasiun Kroya. Gokil. Memang raja jalur di sini sih, Gambir Jogja. Oke, saat ini kereta api Pasundan berangkat stasiun Kroya. Mari kita lihat ya percabangannya.
Nah, ini dia percabangannya teman-teman. 2 jalur yang belok ke kanan itu ke arah Purwokerto Cirebon, dan 1 jalur yang ke kiri itu ke arah Bandung. Nah, dimulai dari stasiun Kroya sampai Kiara Condong, jalurnya nanti single track. Jadi dimulai dari sini nantinya akan banyak alas silang dan disusul oleh kereta api lain. Nantinya akan 5 kali alas silang dan 2 kali lagi disusul kereta api. Wow. Oke, pada pukul 12.33 awal 2 menit kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Maos. Berhenti di sini di jadwalnya 3 menit, tetapi karena awal 2, jadi perkiraan berhenti di sini 5 menit. Berhenti di sini cuma naik turunkan penumpang aja ya, tidak ada silang maupun susul. Kereta api Pasundan di Sidarja tunggu bersilang dengan kereta api Malabar. Oke, pada pukul 13.10 awal 5 menit, kereta api Pasundan telah tiba dan berhenti di stasiun Sidarja. Kereta api Pasundan berhenti di sini di jadwalnya selama 14 menit untuk menunggu bersilang dengan kereta api Malabar dari stasiun Bandung ke stasiun Malang. Nah, karena ini awal 5 menit, jadi perkiraan berhenti di sini selama 19 menit, teman-teman. Wah, lumayan lama ya. Seperti ini stasiun Sidarja. Kereta api Pasundan masuk di jalur 3, jalur belok. Dan nanti kemungkinan Malabar akan berhenti di jalur 2. Oke, 10 menit kemudian, sekarang jam 13.22, persiapan masuk kereta api Malabar. Nah, itu dia. Udah kelihatan. Oke, kereta api Malabar udah masuk di stasiun Sidarja. Nah, nantinya selama perjalanan Pasundan akan 5 kali bersilang dengan kereta api lain. Ini baru 1, yang artinya sisa 4 lagi. Nah, persilangan selanjutnya kita akan bersilang dengan kereta api Pasundan, sesama Pasundan di stasiun Ciamis. Oke, ternyata yang berangkat dulu adalah kereta api Malabar. Kereta api Malabar melayani kelas eksekutif dan ekonomi premium menggunakan sarana stainless steel generasi pertama. Oke, pada pukul 13.29 tepat waktu kereta api Pasundan berangkat stasiun Sidarja. Selepas stasiun Sidarja, aku coba ke kereta makan ya. Kereta makan terletak di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5. Oke, ini dia kereta makannya. Jadi kereta makan Pasundan ini bercampur dengan genset ya. Nah, ini adalah ruang genset untuk kelistrikan di dalam kereta. Sarananya bernomor MP1-00301, artinya kereta makan pembangkit kelas eksekutif tahun 2003, nomor urut 1. Ada alat kebersihan, ruang operator. Sudah ya? Oke, makasih. Wah, lalur, ternyata kereta makannya nggak ada meja kursinya dong. Percuma aku kesini. Jadi di kereta makan ini MP10301 isinya cuma genset dan pantry aja. Genset dan pantry aja, nggak ada meja makan. Waduh. Zong banget. Kelasnya aja nomornya eksekutif. Oke, pada akhirnya aku kembali lagi ke tempat dudukku di ekonomi 1. Kereta makannya nggak ada tempat duduknya dong. Waduh. Dan kali ini aku beli nasi telur kulit crispy. Tadi di kereta makan cuma tinggal 3 kotak aja. Bener-bener menu nasinya tinggal 3 kotak, yaitu nasi goreng Parahyangan, nasi pecel, dan nasi telur kulit crispy. Tinggal itu aja. Dan aku beli ini nasi telur kulit crispy. Ini harganya 33.000, ditambah dengan air mineral prima, harganya 7.000. Jadi di total semua ini adalah 40.000, teman-teman.
Wah, sayang banget ya. Padahal aku pengen makan di kereta makan pakai meja gitu. Tapi kereta makannya sendiri aneh. Nomornya sendiri eksekutif MP1. Tapi tidak ada meja makan. Dan ini isi dari nasi telur kulit crispy, ada nasi, ada telur dadar kulit crispy, wow lumayan gede, dan ada 3 potong besar-besar. Lalu di sini ada sambal bawang dan alat makan. Wah lumayan, 33.000 teman-teman. Kami informasikan untuk akses pintu keluar stasiun Banjar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan angkutan kereta api dan sampai. Oke, pada pukul 13.54 awal 3 menit kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Banjar. Cuaca di stasiun Banjar hujan deras teman-teman. Waduh, seperti ini stasiun Banjar, dan di stasiun Banjar terjadi pergantian masinis dan asisten ya. Nah itu dia stasiun Banjar. Nah, kita sudah memasuki wilayah Dop 2 Bandung teman-teman, dan jalurnya sudah mulai menanjak. Dan kalau cuaca seperti ini hujan deras, wah rawan selip teman-teman. Jalur kereta api licin dan ditambah menanjak, rawan selip. Ya semoga saja perjalanan kali ini lancar ya. Oke, pada pukul 14.02 tepat waktu kereta api Pasundan diberangkatkan dari stasiun Banjar. Oke, pada pukul 14.23 awal 1 menit kereta api Pasundan telah tiba dan berhenti stasiun Ciamis. Berhenti di sini dicatolkan 9 menit untuk menunggu bersilang dengan kereta api Pasundan dari arah Kiara Condong tujuan Surabaya Gubeng. Nah, ini dia kereta api Pasundan masuk stasiun Ciamis. Pasundan yang dari arah Kiara Condong sama-sama pakai CC03, tapi ini normal ya. TV normal. CC03 9813. Pertemuan sesama kereta api Pasundan. Ini ketemunya di wilayah Dop 2 ya. Oh, kalau ini pakai MP3. Wah, tramset yang satunya lagi Pasundan pakai MP3 teman-teman, yang lebih nyaman, ada meja makannya. Kalau Pasundan yang aku naiki nggak ada meja makan. Nah, sesama kereta api Pasundan bisa ketemu di sini karena Pasundan yang aku naiki ini berangkat dari Surabaya jam 5 pagi, sedangkan Pasundan yang dari Kiara Condong ini berangkatnya siang, jam 11 siang. Makanya bisa ketemu sesama Pasundan itu di sekitaran Bandung ya, di Ciamis teman-teman. Walah, ternyata yang berangkat dulu Pasundan arah Surabaya teman-teman. Pasundan yang aku naiki ngalah banget ya, datang duluan, berangkatnya terakhiran.
Oke, pada pukul 14.56 terlambat 1 menit, kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Di sini kita bersilang dengan kereta api Pangandaran dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Banjar. Nah, ini dia. Pasundan datang langsung Pangandaran berangkat. Kereta api Pangandaran melayani kelas ekonomi premium, eksekutif, dan panoramik. Panoramiknya ada di depan tadi. Oke, kereta api Pangandaran baru saja berangkat dari stasiun Tasikmalaya. Untuk kereta api Pasundan yang aku naiki, berhenti di stasiun Tasikmalaya ini sekitar 35 menit, teman-teman. Karena selain bersilang dengan Pangandaran, Pasundan juga akan menunggu disusul oleh kereta api Malabar. Waduh guys, itu Pangandaran baru saja berangkat dan ini masih nunggu Malabar. Kereta api Pasundan dan Malabar berangkat dari Kertosono itu selisih 2 jam. Pasundan yang aku naiki berangkat dari Kertosono setengah 7 dan Malabar itu setengah 9. Tapi di stasiun Ciamis bisa kesusul. Aduh, gimana tuh teman-teman? Kereta api Pasundan loh, yang sekarang harganya 410.000 kalau udah di promo. Gokil, harga segitu, keretanya ngalah-ngalah terus. Sekarang masih jam 14.59, masih menunggu kereta api Malabar. Kalau di jadwalnya, kereta api Malabar akan tiba di stasiun Tasikmalaya jam 15.19. Masih kurang 19 menit lagi masuk. Dan untuk kereta api Pasundan akan berangkat jam 15.29. Kurang setengah jam lagi, teman-teman. Wah, karena masih lama, ketimbang gabut, aku ke depan ya, ke lokomotif. Seperti biasa, foto-foto. Mumpung lokomotifnya white and blue. Lokomotif langka nih, guys. Oke, ini 20 menit setelah Pangandaran berangkat. Ini dia, kereta api Malabar masuk stasiun Tasikmalaya. Oke, ini dia kereta api Malabar. Tiba di stasiun Tasikmalaya 15.18. Awal 1 menit dari jadwal. Wow, penumpang kereta api Malabar banyak juga ya yang turun di Tasikmalaya. Harga tiket kelas ekonomi premium kereta api Malabar untuk weekday harganya 430 dan weekend 460. Harganya lebih mahal 30.000 dari kereta api Pasundan, teman-teman. Malabar ini sama seperti Mutiara Selatan sih. Menurutku cocok-cocok aja karena kecepatannya ngebut 120. Ketimbang Pasundan ya, udah harganya mahal, keretanya pelan pula. Ngalah-ngalah terus seperti sekarang ini. Oke, sekarang jam 15.21, kereta api Malabar berangkat dari stasiun Tasikmalaya menyusul kereta api Pasundan. Oke, kereta api Malabar sudah berangkat dari stasiun Tasikmalaya. Jalurnya menanjak, teman-teman. Ditambah cuacanya hujan, jadi jalurnya ini licin ya. Semoga saja perjalanannya aman-aman aja, tidak selip. Termasuk Pasundan yang aku naiki. Kereta api Pasundan akan berangkat jam 15.29, kurang 7 menit lagi. 15.29 tepat waktu berangkat dari stasiun Tasikmalaya. Oke, pada pukul 15.37 tepat waktu kereta api Pasundan telah berhenti di stasiun Indihiyang.
Perjalanan dari Tasikmalaya ke stasiun Indihiyang ini cuma 8 menit teman-teman, cuma satu petak. Berhenti lagi untuk disusul oleh kereta api Argo Wilis. Kereta api Pasundan berhenti di sini selama 18 menit. Wah, lama banget ya. Tadi di Tasikmalaya berhenti 35 menit, maju satu petak, berhenti lagi selama 18 menit. Waduh, gini banget ya Pasundan ya. Oke, sekarang jam 15.48, 10 menit setelah Pasundan berhenti. Ini kereta api Argo Wilis persiapan melintas langsung. Sinyal keluar udah ngangkat dan perlintasan yang ada di sana sudah ditutup. Mari kita saksikan ya. Oke, itu dia kereta api Argo Wilis telah melintas langsung di stasiun Indihiyang. Gokil ya, Argo Wilis yang berangkat dari Surabaya Gubeng 2,5 jam di belakang Pasundan. Pasundan berangkat Surabaya Gubeng jam 5 pagi, sedangkan Argo Wilis jam setengah 9. Tapi bisa disusul di Indihiyang. Oke, pada pukul 16.00 kereta api Pasundan diberangkatkan dari stasiun Indihiyang terlambat 5 menit. Harusnya berangkat 15.55. Ini malah 16.00 teman-teman. Oke, pada pukul 16.19 terlambat 3 menit kereta api Pasundan telah tiba dan berhenti di stasiun Ciawi. Di sini kereta api Pasundan akan menunggu bersilang dengan kereta api Sarayu dari stasiun Pasar Senen ke stasiun Purwokerto via Kiara Condong. Nah, selepas stasiun Ciawi ini jalurnya mulai nanjak terjal teman-teman. Lebih terjal dari jalur sebelum Ciawi. Nah, jalurnya full nanjak terus sampai stasiun Cipendei ini. Wah, ditambah kelihatannya jalurnya licin ya, habis kena hujan gitu. Oke, sinyal arah berlawanan sudah ngangkat tuh. Persiapan melintas langsung kereta api Sarayu. Oh, itu dia. Udah kelihatan teman-teman. Wah, pakai CC Donald 3 stiker ini kalau dilihat ini. Oke, kereta api Sarayu udah melintas langsung di stasiun Ciawi dengan lokomotif dinas CC 03 9503 tipe induk Purwokerto. Oke, pada pukul 16.48 awal 2 menit kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Cipendei. Nah, kereta api Pasundan berhenti di sini selama 10 menit teman-teman. Semua kereta api wajib berhenti di stasiun Cipendei untuk pengecekan rangkaian, pengecekan bogi dan pengecekan rem juga. Karena sebelum stasiun Cipendei bisa teman-teman lihat tadi jalurnya full menanjak teman-teman. Dan setelah Cipendei ke arah barat, ini jalurnya menurun. Jadi sebelum melewati turunan, ini rangkaian dicek terlebih dahulu supaya lebih aman. Jadwalnya kereta api Pasundan berhenti di sini 16.50 sampai 17.00. Di sini masih ada waktu kurang lebih 9 menit. Di jalur 1 kereta api Pasundan
Tujuan akhir Stasiun Kiara Condong, persiapan diberangkatkan. Perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Cimadu Station. If you end your trip at Cimadu Station, Oke, pada pukul 17.48 awal 1 menit, kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Leles. Cuaca di stasiun Leles sedikit gerimis, teman-teman. Seperti ini. Nah, selepas stasiun Leles ini ada tanjakan lagi, teman-teman. Full tanjakan sampai stasiun Nagrek. Untuk persilangan tinggal satu lagi, yaitu nanti di stasiun Nagrek kita akan tunggu silang dengan kereta api Turangga. Oke, pada pukul 18.09 kereta api Pasundan berhenti stasiun Nagrek. Berhenti di sini untuk tunggu silang dengan kereta api Turangga. Oke, saat ini kereta api Pasundan telah tiba di tujuan akhir stasiun Kiara Condong jam 18.57 awal 1 menit. Itu tadi perjalanannya, teman-teman. Dengan harga yang mahal sama seperti kereta api Mutiara Selatan, tapi perjalanannya ngecer banget, lama banget. Beberapa kali kalah silang dan beberapa kali disusul oleh kereta api lain. Wah, menurutku Pasundan ini nggak worth it ya. Mungkin kalau harganya diturunin dikit, bakalan worth it aja. Dan oke, itu tadi perjalanannya, teman-teman. 14 jam naik kereta api Pasundan. Dari Surabaya ke Kiara Condong, Bandung. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.